beberapa kali ganti pasien, sampai mungkin lulusnya terhambat mungkin, ya. Tetapi kan ketika kita lulus, kita berpengalaman praktek, hal itu menjadi hal yang biasa, ya. Kenapa sih rubber dam perlu kita kuasai? Pertama itu melindungi pasien kita dari hal-hal atau barang-barang ya yang kita gunakan itu tidak sengaja tertelan. Cotton pellet, cairan irigasi, atau bahkan mungkin produksi aerosol dari akses gigi nekrotik. Ya, yang semestinya harusnya bisa tersedot dengan sempurna, tapi mungkin karena refleks pasien tidak sengaja tertelan. Dengan adanya rubber dam, maka bisa tertampung dengan baik. Nah, di sini kita juga lihat ya, daerah kerja yang bersih. Ya, inti dari kita perawatan apa? Isolasi, Dok. Daerah bersih. Kita nggak berantem tuh yang namanya apa? Saliva, darah, lidah, ya, otot pipi, ya, dan sebagainya. Sehingga kita hanya fokus mengerjakan kasus yang sedang ongoing perawatannya. Kemudian fungsi dari retraksi dan proteksi itu juga sangat utama pada rubber dam. Karena dengan kita melakukan pemasangan rubber dam, maka pipi-pipi atau lidah-lidah itu akan teretraksi secara otomatis. Dan sekaligus melindungi jaringan-jaringan tersebut terhadap apa? Senggolan-senggolan dari mungkin instrumen kita yang dikatakan itu beberapa tajam ya, termasuk dari bur. Pengalaman saya ketika bur tidak sengaja mengenai daerah tertentu dengan adanya rubber dam, maka dia akan mengenai rubber dam terlebih dahulu. Sehingga mereduksi kemungkinan adanya kesalahan iatrogenik dari operator itu. Visibilitas juga sangat baik. Ya, nanti akan saya tunjukkan dari beberapa kasus di mana visibilitas itu bisa tercapai karena kita hanya melihat 1 atau 2 atau 3 gigi saja yang kita rawat, sedangkan yang lain tertutup oleh kain atau karet dari rubber dam. Kemudian delay. Banyak pasien mungkin beranggapan tidak nyaman ya dengan cairan irigasi kita, bur kita, jadi bolak-balik kumur sehingga menyebabkan delay. Yang seharusnya pada satu tindakan kita bisa selesai hingga sampai preparasi, ternyata hanya selesai sampai ekstirpasi. Karena apa? Karena pasiennya mungkin tidak nyaman dengan byproduct peralatan yang kita gunakan. Yang pasti tadi dengan tidak sengajanya tertelan itu ya akan memungkinkan infeksi lain. Nah, ini juga akan melindungi infeksi. Kenapa? Karena kotoran yang kita ambil tertampung di rubber dam dan bisa kita suction dengan sempurna. Yang pasti lebih nyaman, dari pasien juga lebih nyaman, dari kita sebagai operator bisa jauh lebih nyaman. Yang pasti kalau bagi sejawat yang belum menggunakan beberapa instrumen berputar seperti endomotor, masih menggunakan hand file katakanlah, maka sensitivitas dari instrumen tersebut ketika kita gunakan untuk memutar ya di dalam mulut itu tidak terganggu oleh saliva, tidak licin. Ya. Oke. Ini mungkin beberapa hal yang bisa terjadi ya. Semoga tidak terjadi di praktik kita ya. Tidak sengaja tertelannya file ke dalam jaringan saluran pencernaan ya. Nah, ini kalau seperti ini bisa saja kita disu malah ya. Kita bisa dituntut. Kenapa? Karena kita melakukan suatu kelalaian ya. Mungkin hal tersebut kita harapkan dia keluar ya di WC gitu. Tapi enggak, kadang-kadang malah tersangkut di sini. Kalau ini mungkin masih akan lebih mudah ya. Tapi kalau misalkan tersangkut di usus ya, lambung, maka penanganannya akan sangat jauh lebih kompleks. Nah, di sini saya juga akan jelaskan ya beberapa hal di YouTube saya ya tentang penggunaan rubber dam itu sendiri. Oke, sebentar ya, saya coba play dulu. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis di sini. Sebentar ya. Oke.
Oke, mungkin ada kesalahan di ini. Nanti akan saya coba share ya cara pemasangan rubber dam nanti melalui YouTube saja kalau masih ada waktu. Tapi di sini sejawat bisa cari di channel saya Ditya Wisnu Putranto. Ada prosedur pemasangan rubber dam, kurang lebih ada 28 menit ya. Kebetulan ini instruksi yang saya berikan kepada mahasiswa saya dan itu cukup detail, sehingga mulai dari alatnya, karetnya, cara penggunaan dental floss, ya, cara mengikatnya bagaimana, untuk 1 gigi bagaimana, 2 gigi bagaimana, dan seterusnya. Oke. Oke, hal setelah isolasi adalah magnifikasi, ya, pembesaran. Ini hal yang cukup menarik ya, karena banyak sejawat sudah menggunakan loop, mungkin ketika praktek, atau bahkan lebih sophisticated lagi ya, menggunakan dental microscope. Kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan magnifikasi? Ya, apakah kita pilih loop atau mungkin praktek kita cukup memadai, kita bisa menggunakan dental microscope. Nah, itu harus ditentukan dari level apa kita akan melakukan suatu perawatan, ya. Karena kalau keuntungan dari magnifikasi sejawat, ya, yang pasti apa? Penglihatan kita akan jauh lebih baik, ya. Penglihatan itu jauh lebih baik, kemudian lebih ergonomik, ya. Postur tubuh kita nggak usah akrobat ya, miring, bengkok, ya, menundukkan kepala, atau mungkin bisa menurunkan kelelahan dari mata serta fatigue, dan kita kerja juga jauh lebih produktif. Kenapa? Karena kita bisa melihat kasus dengan jauh lebih detail dan spesifik. Ya, ini beberapa contohnya ya. Ketika kita paling sederhana adalah melakukan probing. Seringkali mungkin kalau probing kita tidak menggunakan atau mungkin instrumen lama, seringkali tanda-tanda di sini tidak jelas. Nah, dengan menggunakan mikroskop, maka hal tersebut bisa terantisipasi dengan lebih baik. Oke, ini mungkin salah satu benefit dari ergonomiknya ya, di mana kita juga lebih tegak, ya, tidak terlalu membungkuk, ya. Dan yang pasti, kalau sejawat pastikan ya, ketika mengebur dalam keadaan demikian, dipastikan aerosol atau cipratan dari droplet pasti akan mengenai muka kita. Dan hal itu akan menjadi krusial pada zaman pandemik sekarang. Ya, dengan kita bisa mengatur suatu jarak antara mulut pasien dengan wajah kita, ya, itu maka at least dari droplet ya yang bisa muncrat sekitar 15 sampai 30 cm tidak akan terlalu terkena. Walaupun aerosol masih dipertanyakan. Makanya kalau zaman sekarang tetap gunakan pelindung face shield supaya aerosol tidak terlalu mengekspos wajah kita, ya, terutama dari mata, hidung, dan mulut. Yang pasti kita nggak terlalu lelah, ya, apalagi kalau kita celingak-celinguk ya, melihat kasus nih orifice-nya mana sih, lubangnya mana, ya. Dan kita juga jauh lebih produktif. Mungkin endodontik yang bisa kita harus lakukan 4 sampai 5 kali datang, itu bisa dilakukan hanya 2 kali datang. Bahkan bukan tidak mungkin pada beberapa fasilitas kesehatan dengan alat yang lengkap, ya, bisa mengerjakan dalam 1 kunjungan. Walaupun memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, banyak jurnal ya yang mengatakan bahwa keuntungan dari magnifikasi itu sudah banyak dipraktekkan terutama pada beberapa fasilitas ya di universitas, itu adalah di mahasiswa preklinis. Nah, menariknya mahasiswa yang terekspos dengan menggunakan loop ternyata bisa menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dengan periode yang lebih pendek, serta performance yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lain yang tidak menggunakan magnifikasi loop. Ya, jadi kalau pada jurnal ini mungkin silakan sejawat bisa cari ya. Ini menarik sekali pembahasannya, sehingga bahwa memang magnifikasi loop itu secara signifikan itu bisa berguna dan berperan dalam perawatan di kedokteran gigi. Nah, ini beberapa perbandingan ya.
ini adalah mungkin yang kita menggunakan sedikit pembesaran, ya. Atau mungkin ini gigi aslinya lah, kita tidak pakai pembesaran. Kalau kita pakai loupe sudah agak lumayan besar. Pakai mikroskop, ya bisa terbayang di sini aja kita sudah melihat ada berapa saluran, ya, yang bisa terlihat. Kemungkinan di sini ada 1, 2, 3. Ini kemungkinan juga 4 dan ini 5, ya. Padahal kita dulu belajar hanya ada mesobukal, distobukal, dan palatal. Tapi ketika kita selesai melakukan perawatan, kok pasien masih sakit? Ya mungkin ada suatu hidden anatomi yang tidak terlihat. Ya. Nah kemudian ada juga sebuah survei di Skotlandia, ya, bahwa penggunaan secara rutin dari magnifikasi yang dilakukan oleh praktisi itu ternyata juga bisa memberikan suatu kualifikasi hasil yang lebih tinggi, ya. Walaupun memang di Skotlandia pada survei ini dilakukan, biasanya berguna untuk beberapa tindakan lain kecuali ortodontik dan prostodontik, ya. Karena mungkin dianggap tindakan-tindakan ortodontik dan prostodontik itu mungkin lebih umum, lebih luas dan tidak membutuhkan anatomi yang spesifik. Ya, kita bisa dilihat bahwa penggunaan untuk diagnosis cukup tinggi, crown and bridge ini juga cukup tinggi, ya, periodontik juga lumayan, cuma hanya untuk prosthetic dan orthodontics ternyata cukup rendah. Ya, ini menariknya lagi ya, untuk endodontik serta crown and bridge ya, kita bisa lihat ya, itu juga hampir sama tingginya, yang lebih cukup rutin dalam penggunaannya. Ya, jadi harus dipertimbangkan bahwa magnifikasi akan meningkatkan kualitas dari perawatan kita. Apalagi sekarang beberapa loop sudah banyak ya datang dari negeri Cina ya, banyak yang lebih terjangkau dan kualitasnya memang harus pilih-pilih, tetapi sudah cukup memadai berdasarkan budget. Oke, bagaimana kalau penggunaan dari dental microscope? Ternyata kalau penggunaan dental microscope itu umumnya dan utamanya lebih berguna bagi perawatan endodontik ternyata, ya. Dan justru GP general practitioner itu banyak yang tidak tertarik ya, mungkin harga mahal. Kedua, learning curve karena mikroskop itu hal yang baru, ya, dan alatnya besar, memang butuh beberapa saat, beberapa waktu untuk bisa menguasai dengan baik. Ya, tetapi kalau begitu sudah menguasai, sebenarnya magnifikasi di kedokteran gigi, tools atau gimmick sih? Apakah hanya untuk sekedar untuk mempermahal perawatan kita? Ya. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa melihat dengan baik artinya apa? Menurunkan waktu dari operating kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bekerja dengan magnifikasi itu sangat berguna dan klinisi juga harus memiliki suatu sikap ya untuk bisa mengadopsi konsep ini. Minimal menggunakan magnifikasi loop. Ya. Mungkin ini ada problem di screen saya coba stop share dulu. Bentar ya. Oke. Baik. Kita coba cek. Ini adalah oke, sebentar ya, Dok. Ya. Maaf, ini ada problem ya. Ini harusnya ada video, Dok. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Ini saya coba lanjutkan. Mungkin di akhir ini masalah teknis. Seharusnya tadi bisa kita coba tes. Cuma ini tidak terlihat. Oke, ini juga salah satu contoh ya. Yang
biasa kami ajarkan ya, kalau pada PPDGS kami yang ngambil dokter gigi spesialis, bahwa dari sejak dini mereka masuk pada semester 2, mereka sudah mulai mengenal bagaimana menggunakan dental microscope untuk perawatan sehari-hari. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang utama ya, yaitu endocase. Ya, case seperti apa sih yang ada di klinik kita? Apakah pada kasus ini banyak sejawat melihat ya, pada kasus dalam seperti ini adalah hiperemia pulpa. Mungkin kalau lihat dari ronsen, kita tidak terlihat adanya suatu keterlibatan dari jaringan pulpa dan masih ada jarak. Ya, memang cukup unik ya. Ronsen yang kita miliki kalau hasilnya juga sangat bervariasi. Kalau kita tidak hati-hati, kita langsung lakukan penambelan ya. Sejawat juga harus perhatikan adanya suatu tindakan preventif, yaitu jangan diberikan restorasi permanen berupa resin komposit, tetapi bisa melakukan restorasi intermediate ya, untuk melihat apakah betul ini hanya hiperemia pulpa ataukah sebenarnya ini adalah gejala pulpitis kronis yang sangat ringan. Ya, ini akan kita coba bahas pada kasus. Demikian juga ini ya. Kalau kita perhatikan pasien sakit dan kemudian tidak sulit untuk dilakukan makan, ya nggak bisa digunakan berfungsi. Ketika makan nasi masih bisa, tapi ketika makan yang sedikit alot kayak ayam itu dia merasakan sakit, maka dia mencari pertolongan. Tetapi kalau sejawat lihat ada suatu radiolusensi, ya di sini juga ada sedikit. Tetapi kalau kita lihat dari restorasi yang sudah terjadi 8-10 tahun yang lalu, itu tidak ada expose dengan tanduk pulpa. Ya. Jadi kenapa pasien akhirnya kok bisa terjadi suatu kondisi nyeri di daerah apikal? Bahkan ada suatu kondisi inflamasi yang terjadi di bifurkasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita coba perhatikan. Oke. Bagaimana dengan gigi yang mengalami suatu avulsi? Ya, avulsi, pasien datang, ya, kemudian waktu datang nggak bawa giginya, baru terjadi, saya minta tolong cari, ternyata giginya masih ada di lokasi ya, di halaman, dan dibersihkan pakai rinso. Nah, kira-kira apakah gigi tersebut masih bisa kita lakukan reimplantasi? Nah, kita akan coba bahas pada kasus di akhir. Dan hal yang paling umum yang mungkin bisa terjadi, dan saya pun pernah mengalaminya, adalah terjadi perforasi. Ya, di mana dulu mungkin kita belajar akses, tembus, kemudian kalau terjadi sensasi jeblos bahwa itu kamar pulpa. Iya kalau arahnya betul, iya kalau kamar pulpanya normal. Yang terjadi sekarang kalau kamar pulpa tidak normal dan sempit pada kasus ini, di mana pasien sudah umur 50 tahun dan gigi sudah beberapa kali tambal lepas, maka ada suatu kondisi pembentukan dentin tersier yang mungkin akan menyulitkan kita. Ya. Sehingga ketika kita hanya menggunakan sensasi jeblos, maka jeblosnya adalah kemungkinan ke arah labial. Ya, maka itu harus diperhatikan. Apalagi pada kasus demikian. Post mumifikasi hampir 15 tahun. Ya. Karena kalau kita lihat ya, ini pasien sudah berapa kali ditambal sampai akhirnya terjadi fraktur dan mencari pertolongan untuk merawat. Selain itu juga sakit. Waktu kita bongkar dan ternyata apa? Sudah sangat sempit. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan lakukan mumifikasi lagi? Ya. Pasien ada keluhan ketika mengunyah atau kita harus lakukan perawatan? Itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Oke. Mari kita perhatikan pada kasus ini, ya. Apa yang terjadi? File patah. Jangan sampai ya dok, kita terjadi hal seperti ini. Ini sangat krusial loh. Kalau kita nggak hati-hati, maka ini bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nanti ada beberapa video untuk penanganannya yang mungkin bisa dilakukan oleh dokter gigi pengalaman atau spesialis konservasi gigi. Nah sekarang untuk perawatan endodontik atau perawatan saluran akar. Ini poin penting yang memang harus dipahami oleh sejawat sekalian.
yaitu pembuangan dari jaringan vital, jaringan nekrotik, dari saluran akar utama, kemudian juga lakukan irigasi dan medikasi yang sangat optimal, kemudian dilakukan preservasi dan integritas serta lokasi dari apikal anatomi, menghindari kerusakan iatrogenik seperti tadi perforasi, kita lakukan obturasi, dan menghindari adanya suatu iritasi lanjut. Jangan sampai kita membersihkan saluran akar, awalnya pasien tidak ada masalah dengan apex ya, gigit nggak sakit, hanya nyut-nyutan, ternyata kita mendorong sejumlah bahan irigasi atau medikasi tadi, sehingga terjadi suatu iritasi. Ya, maka akan terjadi suatu flare up. Dan jangan lupa mempertahankan jaringan dentin yang sehat, yang untuk memungkinkan ketahanan jangka lama. Nah, triad endodontik kita selalu diajarkan adalah akses, cleaning and shaping, obturation. Ya, akses hal yang penting, Dok. Jangan buru-buru memasukkan file ke dalam saluran akar kalau sejawat sendiri aksesnya saja masih belum baik. Indikasinya apa? Yang paling sering indikasinya adalah ketika kita memasukkan file itu kesulitan. Ya, sekuat bengkok dan sebagainya. Artinya apa? Berarti ada akses yang tidak baik. Ya. Dan kalau memasukkan file itu sebisa mungkin harus selurus mungkin terhadap orifis dan saluran akar. Karena kalau tidak bisa lurus, maka kemungkinan bisa terjadi leaks, atau paling parah file patah itu bisa terjadi. Jika akses bisa kita tangani, maka cleaning and shaping bisa kita perbaiki dengan baik ya. Kemudian kita lakukan obturasi. Oke. Berikut ini juga prinsip Black juga ya. Bahwa kita harus memahami form outline, kita harus memahami form dari convenience, kemudian pembuangan karies dentin, ya, kemudian toilet on the cavity. Jadi ketika kita lakukan suatu irigasi, maka debris-debris bisa terflush dengan sempurna ke arah luar. Jangan terflush ke dalam, Dok. Kalau orifis atau saluran akar, maka akan terjadi flare up di kemudian hari. Oke. Mari kita perhatikan dari akses. Ya, kalau kita perhatikan ya, di sini adanya suatu kamar pulpa, ya, maka kita harus melakukan apa? Pengambilan secara sempurna atap kamar pulpa, sehingga dan ambil juga jaringan nekrotik jika ada pada di kamar pulpanya. Hal berikutnya adalah memastikan instrumen saluran akar itu bisa masuk dengan lurus. Ya, ingat Dok, lurus. Bukan sekedar bisa masuk, karena misalkan ini bengkok, karena adanya dentin triangular, maka akan menyulitkan instrumen untuk masuk. Jadi katakanlah pasien kita lakukan, oh ini bisa masuk nih. Tapi kalau instrumen kita paksakan, dia akan mengalami bending beberapa kali. Bending 1, bending 2, bending 3. Ya. Hal itu akan apa? Memperberat kerja dari instrumen. Kalau kerja instrumen berat, maka kemungkinan latch pada beberapa daerah tertentu itu bisa terjadi. Jadi pastikan masuk secara lurus, masuk secara smooth, dan tidak ada hambatan. Itulah akses. Ya, dulu kita taunya akses adalah di sini ya, tapi akses yang sebenarnya adalah sampai bisa masuk ke dalam saluran akar. Jadi pembuangan dari triangular dentin di sini itu merupakan salah satu bagian dari akses. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, bayangkan kalau sejawat lakukan preparasi demikian, bisa dilakukan kalau instrumennya baik, ya. Kalau instrumen sekali pakai, bisa. Tapi hati-hati, demikian juga tetap ada resiko apa? Iatrogenik, leaks, perforated, ya, atau misalkan terjadi pembukaan atau pelebaran dari daerah foramen. Nah, kalau kita lebarkan di daerah 2/3 demikian ya, dengan crown down, ya, teknik di mana pembukaan dilakukan terlebih dahulu dan dibuang ya, dibersihkan jaringan dentin triangular ini, maka ketika instrumen dimasukkan, ya, maka tidak seberat kondisi yang kiri. Ya, itu harus selalu dipertimbangkan. Jangan sampai kita buru-buru sepanjang kerja, tetapi kita tidak memperbaiki ini. Kenapa, Dok? Mungkin instrumen kecil bisa masuk, betul. Instrumen kecil kedua, ya, menengah, naikkan yang agak lebih besar, yang file yang menengah. Udah mulai agak berat.
terus kita akan berhenti di katakanlah file nomor 25. Wah, berat sekali dok kalau kondisi demikian. Ya, ada kemungkinan bisa leaks atau patah. Oke, pahami juga bentuk outline akses ya, sejawat ya. Kita dulu belajar ada mesobukal, disobukal, palatal, dan kadang-kadang ada mesobukal 2 dok. Ini harus diperhatikan. Oke. Nah, ini juga beberapa akses harus yang convenient ya, di mana kita nyaman untuk memasukkan instrumen ya. Jangan sampai sayang nih jaringannya masih besar. Kalau sudah seperti ini lebih baik diambil dok. Siapa yang bisa menjamin dokter tidak bisa membersihkan dengan baik daerah sini? Tidak dok. Ini pasti daerah masih kotor sekali. Ya, sehingga kadang-kadang mekanik pun, nah seperti ini, di baliknya ini ada jaringan konik, nggak akan tahu. Maka harus kita bersihkan. Ya, ini juga bentuk aksesnya. Ya, kalau ini juga jangan lupa dok, cari yang ada black line. Ini bisa ditemukan kalau anatominya normal. Kadang-kadang kalau misalkan terjadi penyempitan ya, atap kamar pulpa sama dasar kamar pulpa itu nempel, yang terjadi apa dok? Yang terjadi adalah sulitnya untuk kita menemukan suatu fitur-fitur anatomi demikian. Ini hampir dipastikan kadang hilang. Walaupun beberapa kasus masih ditemukan selama kita pengambilannya secara hati-hati atap kamar pulpanya. Beberapa instrumen ya kita bisa menggunakan dengan bur dengan banyak jenis. Nah, kira-kira apakah kita harus menggunakan semua bur? Atau dulu saya pernah dikasih tahu dengan senior saya ya waktu saya koas bahwa dokter gigi yang jago katanya bisa menggunakan satu bur untuk segalanya. Ya. Waktu itu saya percaya, Dok. Tapi ketika seiring dengan berjalannya waktu, waduh, tidak bisa. Ya, kita harus menggunakan beberapa instrumen yang spesifik karena kalau tidak kita akan sangat sulit dok. Instrumen kalau terlalu sedikit nggak efektif. Terlalu banyak efektif, tapi juga tidak efisien. Ya, maka kita harus mempertimbangkan untuk beberapa bur, ya. Kita harus juga milih apakah diamond bur atau carbide, tergantung dari fitur dari anatominya, kemudian dari kegunaannya, apakah untuk menembus ML saja atau untuk melebarkan atau tidak memotong daerah ujung, ya. Itu banyak sekarang. Jadi kalau dokter paham dengan bentuk-bentuk burnya, sebenarnya tidak usah beli satu set, tapi bisa beli satuan. Itu bisa jauh lebih efisien. Ya, oke. Nah, di sini mungkin beberapa yang saya bahas ya, ada endoset. Ini sebenarnya dokter bisa lihat di Instagram saya, beberapa kali sudah pernah saya bahas. Ya. Dan sebenarnya harusnya ada video, cuma sayang sekali nih. Mungkin karena masalah koneksi ya, saya tidak bisa menampilkan nih Mas Fajri ya. Sebentar. Koneksinya memang sore gini agak padat dok. Iya padat sekali nih, jadi Iya. saya nggak bisa memasukkan ini ya, video sebentar ya. Oke. Saya juga mematikan beberapa browser dulu sebentar. Oke, kita coba lagi. Ya. Sebentar ya, Mas Fajri, sebentar. Maaf, ini ada kondisi teknis. Baik, mungkin informasi aja kepada para peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat untuk nanti kita bacakan dan kita teruskan ke Dr. Aditya Wisnu. Terima kasih.
Ya, ini memang karakter ini ya. Koneksi kita ya.